Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Digitech. Nah, box standarnya Digitech tuh kayak gini guys. Dia bahannya mika transparan tapi lumayan tebal, jadi berasa kokoh. Untuk desainnya compact dan sekaligus ini bisa dijadiin display ya, cakep banget soalnya. Cuma menurut gua akan lebih sopan kalau dikasih outer cover, kayak box kertas lagi buat lapisan luarnya. Karena box mikanya ini terlalu terbuka. Oke, langsung aja kita buka ya. Di sini kita dapat kartu garansi, ada alamat service centernya nih ya. Terus yang ini manual book. Oke, ini dia jam tangannya. Digitech DG5169. Buat info aja, ini gue belinya di Shopee, nama tokonya William Bags and Arlogy, dengan harga sekitar 140 ribuan. Nah, kalau nanti kalian tertarik sama jam tangan ini, link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi. Digitech ini emang dikenal karena desain-desainnya yang banyak mengadaptasi dari desain Casio G-Shock. Termasuk seri DG5169 ini, dia meniru desain dari G-Shock GBD 200. Jadi kalau secara tampilan, harusnya sih udah nggak ada masalah ya. Karena ini adalah desainnya G-Shock yang udah punya pengalaman puluhan tahun membuat jam tangan digital. Dan saat ini udah jadi salah satu brand jam tangan terpopuler di dunia. Jadi gue nggak akan panjang lebar lagi nih buat bahas desainnya. Dan lagi kalau masalah desain kan lebih ke selera ya. Sekarang kita langsung aja bahas detail dan finishingnya. Untuk sebuah jam tangan di level harga 100 ribuan, secara detail ternyata udah cukup baik. Dari mulai printing-printing, sampai engraving yang ada di bezel dieksekusi dengan rapih. Cutting di sudut-sudut dan tiap lekukan case-nya juga kelihatan halus dan nggak berasa tajam kalau disentuh. Terus untuk kualitas warna-warnanya pun menurut gue ini udah sangat baik. Kemudian soal build quality hampir bisa dipastikan menggunakan material plastik untuk bagian case dan juga dial window. Jadi ini bukan kaca guys, tapi masih pakai sejenis akrilik. Untungnya sih dia udah langsung terpasang anti gores, jadi nggak perlu repot-repot beli anti gores lagi. Nah, untuk bagian LCD, jam tangan ini menggunakan negatif LCD dengan background hitam dan tulisan putih yang bikin tampilannya lebih elegan. Terus LCD-nya juga kelihatan lebih lebar dari aslinya karena warnanya sama kayak warna frame. Dan ini jadi satu poin plus juga. Untuk kualitasnya sendiri, kalau lihat harganya yang cuma 100 ribuan, ini udah sangat baik. Icon-iconnya kelihatan tegas, baik di kondisi cahaya yang cukup, cahaya redup, sampai di bawah sinar matahari langsung pun masih tetap kelihatan jelas. Dan dialnya ini sangat legible atau mudah dibaca, karena ukuran font untuk penunjuk waktu utamanya cukup besar. Lanjut, bagian strap materialnya rubber. Ini bukan yang silikon atau yang teksturnya kayak jelly gitu ya. Dia kerasa lebih padat, kuat, dan gak licin karena permukaan atas dan bawahnya udah bertekstur. Tapi nggak perlu khawatir, strapnya ini tetap nyaman kok buat dipakai, karena dia masih cukup fleksibel. Cuma untuk bagian lug, sama kayak jam tangan G-Shock atau jam tangan sport pada umumnya, dia pakai dedicated lug atau lug khusus. Jadi nggak bisa sembarangan pakai strap jenis lain, harus pakai yang bentuk lugnya sama persis. Dan itu menurut gue jadi salah satu kelemahan. Bukan cuma buat Digitech atau G-Shock ya, tapi buat semua jam tangan dengan desain yang kurang lebih sama kayak gini. Rata-rata emang pakai lug khusus dan susah buat cari strap pengganti yang cocok. Jadi pemakaiannya harus lebih apik nih ya, biar strap bawaannya ini bisa awet. Berikutnya untuk bagian belakang, materialnya stainless. Di sini tertulis water resistnya 10 bar. Udah aman banget ya buat berenang. Terus ada nomor modul, tipe jam tangannya, dan di bagian tengah ada logo Digitech. Untuk tipe casebacknya sendiri model screw on dengan 4 skrup. Kita coba buka ya. Ini agak susah sih bukanya karena case backnya ini agak kejepit sama bagian strap. Tapi kita coba dulu. Nah, ini bentuk modul atau mesinnya kayak gini.
Bukan modul G-Shock ya pastinya. Kalau dilihat dari bentukannya sih mirip-mirip sama modulnya jam tangan Skemei. Mungkin kualitasnya juga nggak beda jauh, tapi udah bagus sih. Karena banyak juga dari subscriber gue yang sharing, mereka ada yang udah pakai Digitech selama bertahun-tahun dan masih awet sampai sekarang. Oh ya, jam tangan ini kurang lebih punya 8 varian warna yang bisa kita pilih. Ada yang warna case-nya solid juga. Kalau gue sih suka varian abu orange ini karena dia case-nya transparan. Dan menurut gue, varian ini yang kelihatannya lebih berkelas. Kemudian untuk fitur, di mode utama ini menunjukkan jam, menit, detik, hari, bulan, dan tanggal. Terus ada mode alarm, stopwatch, dan juga timer. Untuk cara settingnya, tekan tombol reset selama 3 detik sampai detiknya berkedip. Terus gunakan tombol start stop untuk merubah angkanya. Untuk pindah ke pengaturan lain, tekan tombol mode. Nah, ini menit, jam, format waktu. Kalau yang sebelah kiri ini bulan ya, yang sebelah kanannya tanggal. Nah, kalau yang ini tahunnya. Kita pilih tahun sekarang, yaitu 24 atau 2024. Terus untuk harinya nggak perlu disetting lagi karena dia udah otomatis. Oke? Kalau udah selesai, tekan reset. Untuk fitur lain, kalau kita tekan tombol start stop di mode utama, ini akan muncul fitur dual time. Dan cara settingnya sama kayak setting menu utama tadi. Bedanya di sini yang bisa disetting cuma jam dan menit aja. Kalau detiknya dia ngikut waktu utama. Terus jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan lighting warna biru yang cukup terang. Walaupun bukan backlight, tapi lampunya ini mampu mengcover seluruh area LCD. Karena nyalanya emang cukup terang. Soal ukuran, Digitech DG5169 ini punya ukuran diameter sebesar 45 mm, ketebalannya 13 mm, dan lak-tulaknya 53 mm. Emang ukuran yang sporty banget ya, kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya kurang dari 16 cm, ini udah pasti kegedean. Walaupun untuk strapnya sih sebenarnya masih nyampe nih, malah gue bisa pakai lubang nomor 2. Cuma ya, ukuran jamnya tetap nggak ideal. Tapi biasanya sih untuk jam tangan model sport gini orang lebih bisa toleransi masalah ukuran. Nggak kayak jam analog yang kegedean dikit aja udah bener-bener nggak pantas buat dipakai. Oke, kesimpulannya Digitech ini kelasnya udah bukan jam tangan yang sering diobral di pasar malam ya. Malah menurut gue sih harusnya masih bisa bersaing di kelas harga 200-300 ribuan. Kalau mau dibandingin kualitasnya, bisa dibilang ada di level yang sama kayak Skemei. Bedanya Digitech ini terkesan lebih profesional, karena di setiap paket pembeliannya udah disertai packaging eksklusif dan juga gimmick-gimmick kayak kartu garansi, manual book, dan juga hang tag. Dan yang pasti untuk nama brandnya sendiri udah lebih keren dan lebih enak didengar dibanding Skemei yang banyak dikeluhkan sama orang-orang. Bahkan kalau menurut gua sendiri untuk kualitas secara keseluruhan, Digitech ini sedikit lebih baik lah dari Skemei. Contohnya kayak kualitas warna, detail, dan finishing, Digitech ini masih lebih unggul. Oke guys, itu tadi review dari Digitech DG5169 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.